Shalom ya, yang mengikuti live streaming di luar kota, di hotel, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari saya mau menyampaikan satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu hal yang sangat esensi, sangat penting, walaupun ini sangat dasar sekali. Tapi dasar ini menentukan bangunan di atasnya. Saya tidak mau kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak mengerti kebenaran ini. Saya memberikan judul khotbah. Itu nanti saya minta tolong Hendro bisa desain di thumbnail, ya, judulnya tetap, tapi di thumbnailnya ditulis yang besar. Siapakah Allah orang Kristen? Tulis yang besar, ya. Siapakah Allah orang Kristen? Bapak Ibu Saudara, kalau ini saudara tanya ke semua orang Kristen, jawabnya tidak sama. Luar biasa ya. Tapi saya mengikut apa yang Roh Kudus mau sampaikan, khususnya bagi domba-domba yang saya gembalakan dan kegerakan NCC Internasional. Dan saya bertumbuh dengan pesat ketika saya mengetahui Allah orang Kristen. Buka dan hafalkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditanya sama siapapun, siapa Allah orang Kristen, langsung buka 2 Korintus 11 ayat 31, hafalin. Jangan ditombokin. Sudah tidak ada sekarang togel. 2:31, 2:11, 31, ya. 2:11, gampang toh. 2:11, 2 tambah 1 3, sisa 1, jadi 31. Ya, biasa nomeran soalnya dulu. Haleluya. 2 Korintus 11:31. Jangan ragu, jangan bimbang. Sebab ketika saya mengerti kebenaran ini, ya, maka saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Siapakah Allah orang Kristen? Baca 1-3. Allah yaitu siapa? Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sekali lagi baca ya, 1, 2, 3. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Jangan ragu, sebut ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, perhatikan. Tuhan Yesus memerintahkan dalam Matius 28, Matius 29, ya. Terakhir itu Matius 29 toh. 28 ya. 28 ayat 11. Perintah amanat agung itu 28:11 ya. 28 ayat 19. Udah terlalu lama enggak dibaca, Saudara. Nah, kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus disebut siapa? Guru. Jadi pengenalan pertama orang kepada Tuhan Yesus adalah guru, bukan Tuhan. Tuhan yang dimaksud ini berbeda dengan Allah yang tadi disebut. Allah itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Nah, nanti saya tunjukkan karena Yesus Kristus disebut Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu dimulai dari Dia seorang guru. Karena Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi orang mau belajar dulu, ayo. Mereka tidak akan bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa. Dia belum kenal. Dan baptislah mereka dalam nama siapa? Nama Bapa. Bapak Ibu Saudara, siapa nama Bapa? Ada orang minta maaf Saudara. Mereka menginterpretasikan sendiri. Nama Bapa itu Tuhan Yesus. Yesus nama Bapa, bukan. Kalau memang nama Bapa itu adalah Yesus, ya sudah dari dalam perjanjian lama tulis saja Yesua, gitu aja Yesus. YHWH itu Elohim, Yahweh. Ya. Nama, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus. Bapa ada namaku dan nama Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang ini. Bahwa seseorang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia harus melewati step, yaitu dia seorang guru. Setelah diajar mengerti, akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tolong dibuka lebih dulu dalam surat Filipi supaya saya bisa menjelaskan lebih lagi. Filipi 2 ayat 9. Mari saya tunjukkan kebenaran ini. Siapa Allah orang Kristen? Jelas Bapa dari Tuhan Yesus. Bahkan ada hal yang kurang tepat. Bapak Ibu Saudara, dulu satu aliran yang namanya Jesus Only itu bidat. Tapi hari ini rupanya tidak terlalu disebut bidat. Jesus Only itu ada satu aliran yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak, Yesus itu adalah Roh Kudus. Makanya ada gereja di mana surat baptisannya, surat pemberkatan nikahnya adalah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini satu pemahaman yang kurang tepat. Ya. Apa itu nanti masuk neraka, Pak? Tidak, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang benar, saudara akan bertumbuh pada tanah yang benar, pertumbuhan saudara bagus. Saya ngalami. Sejak saya mengerti kebenaran ini, hikmat Tuhan begitu cepat. Bapak Ibu Saudara jangan pernah takut. Orang nanti berkata, oh kan seperti yang lain juga. Mereka hanya tertuju kepada Bapa, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Loh, itu aliran yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ada saudara, di luar sana ada. Diakui sebagai bagian dari kekristenan. Termasuk disebut gereja, Bimas Kristen mengangkat. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi. Dan mereka tidak percaya Roh Kudus. Beda sama kita. Tidak sama. Nah, kita baca Filipi 2:9. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Kenapa dia ditinggikan? Karena ayat yang atasnya. Mari kita baca dulu. Kita baca, ya. Ayat 6 supaya saudara tahu kebenaran ini. Karena saya sedih sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak ngerti Allah orang Kristen, makanya digoncang, akhirnya pindah gereja. Bukan pindah gereja, pindah agama. Dan bingung mereka. Oh, kita mantap saudara, amin. Karena Allah itu bertahta, amin. Atas pujian umatnya, dia hadir tengah kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengar, Allah itu disebut oleh bahasa Indonesia Allah. Bahasa Ibrani YHWH, Elohim. Bahasa Cina Tien. Bahasa yang lain Hyang Widi. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengenal Allah, kontekstualnya Anda bisa datang. Saya bertemu dengan seseorang, ibu-ibu yang sudah umur 80 tahun. Waktu itu saya panggil tante. Tante percaya sama Tien. Oh, percaya sama Tien. Tien itu adalah Allah. Nah, kalau tante mau percaya sama Tien, tante harus melalui Cu Yesus, saya bilang. Oh, Cu Yesus, ya. Karena Tien utus Cu Yesus datang supaya tante bisa panggil Allah itu Fujin. Fujin itu Papa, Abba. Langsung baptis saudara. Setelah itu 1 bulan lagi meninggal. Umur 88 saya baptis, 2 bulan meninggal. Ada yang mau cepat pulang? Yang tua-tua? Haleluya. Saya punya satu tayangan motivator, saya simpen masih, tapi saya kirim ke Bali karena besok hari Rabu ada ibadah Lois, saya suruh Bu Tuti itu kirim. Diteliti oleh profesor,
usia 60 sampai 80 itu ternyata saudara, kapasitas otak orang tua itu dahsyat. Kalau orang biasa, ya, anak muda, kita yang umum, kalau saya sudah termasuk orang tua ini, udah punya cucu kok, betul? Sebetulnya 60 sampai 80. Saudara, orang selalu bekerja dengan salah satu otak. Ya, otak kiri, otak kanan. Logika-logika itu otak mana? Beliau nih, kiri ya? Kiri ya? Kalau seni-seni itu otak mana? Kanan ya, kanan. Kalau orang tua saudara, itu dua otak jalan. Makanya orang tua semakin bijak. Nah orang tua, dua otak ini dipakai untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Bagus, bukan hal kecil. Makanya kalau orang tua ngurusi, orang Jerman bilang kemerintil kecil-kecil gitu itu cepet pekon. Emosi itu. Saudara semakin tua semakin cerdas. Waktu saya melihat tayang ini saya bilang sama seperti yang di Alkitab. Gak ada yang namanya orang Kristen itu ya saudara. Kalau dia benar-benar hidup sesuai firman ya. Benar-benar saudara. Mereka menjadi orang tua yang tanda kutip biasa jompo. Tidak ada saya bilang. Siapa yang rindu sampai umur 100 tahun dipakai sebagai imam Tuhan. Anda cerdas, tidak pikun. Itu di hadirat Tuhan. Kita 125 memang. Saya ngomong 100 dulu. Billy Graham 100 saudara. Matinya penuh firman. Saya bisa, pasti. Anda juga bisa, yang di rumah juga bisa. Jadi jangan takut tua makin dahsyat. Umur 80 tahun Kaleb berkata kekuatanku sama seperti 40 tahun. Haleluya. Amin. Nah ini sebagai membawa saudara untuk lebih mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak mengerti siapa Allah. Bahkan mereka sulit menggambarkan Allah. Tapi kita tahu sebagaimana yang saya katakan. Saudara mau datang ke siapapun. Mau pakai bahasa Arab, Allah itu Allah. Ya, banyak teman-teman kita itu yang tanpa sadar spontanitas. Ya Allah, terus gitu ya toh. Enggak apa-apa. Loh, kalau Kristen Israel begitu. Jangan kita alergi. Makanya kita tidak pernah alergi dengan kata Allah. Katakan amin. Amin. Sebab Allah itu adalah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Orang tanya saya, Pak, Allahnya kita dengan Allah orang lain sama? Belum tentu. Loh, kok bisa begitu? Nah bisa. Bapakmu sama bapak saya kan beda. Tergantung anaknya siapa. Amin, amin. Haleluya. Ada amin? Gampang aja. Yang belum pernah saya sebut itu Tante Kui gitu, Tante Kui. Ya. Bapaknya Tante Kui itu ibaratnya Allah itu adalah bapaknya Tante Kui dan Tante Kui ini lahirnya di Bulu Lawang. Jadi lawang ada bulunya. Tante Kui ini termasuk wali kotanya Bulu Lawang. 75 tahun ya Tante di Bulu Lawang ya. 76 tahun. Papanya Tante Kui itu zaman itu naikannya itu model sepeda motor kayak Harley itu loh yang besar. Ngerti semua makanan sini. Termasuk orang atas saudara. Sudah bawaannya BMW gitu, BMW tapi sepeda motor. Nah, andai kata saya beritahu Allahnya orang Kristen tuh contoh loh ya. Itu papanya Tante Kui yang di Bulu Lawang. Jadi apakah Allah orang Kristen sama dengan Allah orang lain? Beda. Tergantung siapa? Anaknya. Amin. Haleluya. Makanya kenapa Israel muncul? Karena Yakub itu disebut Israel. Keturunannya berkata Allah Israel. Tidak semua bangsa sama. Tapi bangsa-bangsa tanpa mengerti menyebut Allah dengan sebutan masing-masing sesuai bahasa. Tapi yang dia maksud adalah Allah sang pencipta.
Kalau Allah sang pencipta itu semua sama sebutannya, karena mereka tidak mengerti. Musa bertanya, siapakah engkau yang mengutus aku? I am who I am. Aku adalah aku. Katakan kepada orang-orang Israel, aku adalah aku yang mengutus kamu. Itu namaku. Dan itu dalam bahasa Ibrani, YHWH, Yahweh. Siapakah Yahweh itu? Siapa? Bapaknya Tuhan Yesus. Yahweh pencipta langit dan bumi. Orang memanggil Yahweh bangsa-bangsa dengan sebutan Tien. Orang Chinese, Tien. Orang kepercayaan menyebutnya Gusti. Sama. Karena dia pencipta. Tapi secara spesifik, Allah orang Kristen itu bapaknya dari Tuhan Yesus. Orang Israel dia bilang, Allah kami, Allah Abraham. Itu betul. Allah Abraham sebab yang disembah Abraham. Dan itu adalah bapaknya Tuhan Yesus. Semua bangsa-bangsa yang berkata bahwa Allah kami adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu sama dengan bapaknya Tuhan Yesus. Allah segala bangsa. Bisa ngerti? Kita semua tidak mengenal Allah. Kita membuat Allah masing-masing. Saudara tidak bisa menyalahkan orang yang menyembah misalkan tiang ini sebagai Allah. Karena dia tidak kenal Allah. Tapi hatinya tertuju kepada Allah sang pencipta. Maka itu kenapa Tuhan Yesus datang. Karena di luar bangsa pilihan itu ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hanya Israel yang mengenal Allah. Tetapi siapa yang bisa memberitahu mereka? Tuhan Yesus datang dan menyampaikan, akulah anak Allah. Makanya bangsa Israel marah. Tidak boleh orang berkata anak Allah. Itu menyamakan dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa kepadaku. Lihat saudara. Maka itu kalau saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mengenal Bapa, didamaikan dengan Bapa. Itu semua karena saudara dipilih untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jika Allah tidak memilih saudara, tidak bisa. Makanya saya sebetulnya kok nerangkan ini penting sekali. Sebab kalau tidak, aduh saudara, tidak jelas. Saya itu agak sedikit risau karena ada orang-orang di YouTube katakan begini. Mereka yang sudah meninggalkan Kristen loh, saya kasih tahu. Mereka sudah meninggalkan Kristen, padahal penginjil. Padahal pendeta. Pendeta ortodok lagi. Ada di luar negeri. Karena mereka berkata begini, sampai hari ini kealahan orang Kristen tidak jelas. Sampai hari ini saudara, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Belum tuntas katanya gitu. Wah, kaget saudara, agak tersungging saya. Agak tersungging. Waduh Tuhan, benar saudara, tapi kenyataan. Karena mungkin orang Kristen tidak atau jarang baca Alkitab juga. Itu kesalahannya. Semua agama, khususnya agama-agama Samawi, Yahudi, dan agama yang lain, itu pasti kuat dengan pembacaan kitab suci. Orang Kristen bagaimana? Gak kenal saudara. Itu kelemahan kita. Sehingga waktu dia katakan belum tuntas. Kealahan orang Kristen belum tuntas. Aduh saudara. Ditanya Bapak putar Roh Kudus, bingung. Ya sudah, pokoknya Bapak putar Roh Kudus, ya sudah kamu nggak mau, ya sudah nggak usah rame, gitu aja jawabnya. Ya gak bisa toh, harus dengan ayat. Sekali lagi, pulang dari tempat ini, saya percaya apa yang saya sampaikan ini tidak kebetulan. Saya percaya Tuhan sedang bicara dengan saudara. Amin. Sampaikan, siapa Allah orang Kristen? Bukakan 2 Korintus 11 ayat 31. Allah orang Kristen adalah Bapa daripada Yesus Kristus Tuhan yang datang dari surga. Dia lahir secara ajaib. Natal kita peringati, Paskah kita peringati, Jumat Agung kita peringati. Itulah Allah yang kita sembah. Bapa Elohim, Bapa yang mulia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang hadir di tengah umatnya. Clear. Ayat 6 tadi, Filipi 2 ayat 6.
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa Tuhan Yesus menjadi rupa Allah? Karena dia anak Allah. Dia anak Allah memang. Anak saudara mirip siapa? Pembantumu atau tetanggamu atau saudara? Kalau sampai anakmu mirip pembantumu, wah ini agak curiga. Ya, kenapa kok gingsulnya sama? Padahal, haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Ini pada enggak pakai masker ya. Udah kelihatan giginya, tambah putih. Pakai masker ya enggak apa-apa loh saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupa Allah, anak selalu mirip dengan bapaknya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat Allah, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Saya tahu kok anaknya Burus yang mana. Karena waktu saya melihat anaknya Burus, saya melihat Burus. Amin. Saya tahu kok anaknya Iwan yang mana. Mana anaknya Iwan? Loh kok enggak ada? Mana? Ocha mana? Oh, kurus ya sekarang Ocha. Dari Gunung Kawi soalnya. Kurus, jauh. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Allah itu dahsyat. Makanya saudara kan disebut anak Allah. Karena saudara serupa gambar Allah secara roh. Kalau secara jasmanius, ya sama dengan bapak saudara. Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan bapaknya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena dia punya misi. Bisa mengerti ya saudara? Kalau Tuhan mempertahankan anak Allah, otoritas Allah, dia akan gagal. Karena iblis menyerang Tuhan Yesus. Berbeda dengan saudara diserang iblis. Apa bedanya? Kalau iblis menyerang Tuhan Yesus, dia serang kealahannya. Kalau saudara diserang iblis, dia serang kemanusiaan saudara. Itu bedanya. Kenapa? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak melepaskan kealahannya, dia akan gagal. Makanya iblis mencobai ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian lapar, ubah batu ini menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus mau? Tidak. Iblis katakan, jika engkau anak Allah. Bisa ngerti? Saya mendapat pewahyuan ini dari seorang pengajar di Cina yang mati di penjara. Itu Bapak Watchmeni. Luar biasa saudara, bukunya luar biasa. Saudara kalau nggak sampai tingkat roh, kamu baca itu pusing. Saya pernah kasih buku. Bukunya itu 3 buku saya berikan. 1 buku saya suruh baca, waktu itu seorang yang saya kenal. Kamu mau mengenal kekristenan dengan benar, baca ini. Aku nggak bisa baca. Loh, saya 3 buku itu kayak makan. Itu waktu awal pertumbuhan saya. Dan saya akhirnya beli yang namanya Alkitab Pemulihan, ditulis oleh muridnya, Witness Lee. Itu awal saya masih belum mendapatkan pewahyuan yang begitu banyak. Hari ini saudara, tidak. Bahkan saya sudah memberikan pewahyuan. Awalnya saya mendapat pewahyuan. Setelah itu Tuhan buka, saya memperoleh pewahyuan dan saya bagikan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau manusia beda. Iblis nyerangnya gini, enggak apa-apa, kamu kan masih berdosa. Tuhan yang ngerti. Meskipun kamu enggak ke gereja, enggak apa-apa. Manusia kok kamu. Itu bedanya. Kamu mabuk-mabuk, enggak apa-apa. Kita ini kan masih manusia, selalu kan begitu. Kalau orang alasan kan begitu, saya kan masih manusia Pak. Loh ya mesti, siapa yang bilang kamu monyet? Saya kan masih manusia Pak, wajar toh Pak, wajar. Jangan saudara, kita kejebaknya di sana. Nah kembali, anak Allah karena itu yang dipakai nanti penggenapannya saudara. Makanya Tuhan Yesus itu adalah yang sulung, bisa ngerti?
Jadi kakak pertama kita itu Tuhan Yesus. Lalu Adam apa? Itu kakak pertama kita dari orang tua, nenek moyang. Tapi kalau dari kelahiran baru, kakak pertama kita Tuhan Yesus. Maka itu yang masuk surga, itu yang serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini kembali saya tunjukkan supaya nanti saudara mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ayat 7. Melainkan telah apa saudara? Mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu doulos, budak. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang budak. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia terbelenggu dengan manusia jasmani. Sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa saudara? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak ibu saudara, tadi pagi saya sampaikan. Berusahalah menjadi sempurna. Bapak ibu saudara, kalau mempelajari Matius 5 yang saya sampaikan tadi pagi, tidak ada seorang Kristen pun bisa melakukannya. Bagaimana kita masuk kesempurnaan? Karena Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kesempurnaan itu masuk dalam hati saudara. Saudara bisa mengasihi musuh. Itu aneh. Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang mengambil bajumu, berikan jubahmu. Waduh. Kalau seorang memukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Aduh. Lihat saudara. Berdoalah untuk musuhmu. Hukum Taurat mengajarkan kasihlah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, sebab aku datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan. Kasihlah musuhmu. Berdoalah, mintalah berkat. Gak mungkin toh Bapak Ibu. Dan Roh Kudus ajarkan saya untuk menjadi sempurna. Itu bukan melakukan apa yang tertulis. Tapi saudara melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Makanya kenapa Tuhan Yesus bisa taat sampai mati. Karena dia taat melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu harus saudara lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Sesuai dengan dorongan hati saudara. Dorongan hati saudara sesuai Roh Kudus itu sempurna. Melampaui hukum Taurat. Saudara perhatikan. Ini orang miskin, orang kaya. Itu aja. Udah saudara punya uang. Saudara mau kasih berkat. Ke orang miskin gak ngasih. Ke orang kaya tambah dikasih. Aneh gak? Karena itu kehendak Bapa. Belum tentu. Kalau saudara mau belajar sempurna, saudara lakukan. Tadi pagi saya saksikan. Nikah ngikut gak tadi pagi? Udah ngikut. Wah dosa lo. Yo dosa kamu. Ayo katanya ikut lah yo. Kalau dia pagi ya saya ikut susukmu, susuk opo, susuk piro. Saya ikut live streaming. Pret. Arek-arek iki wis. Mamanya sama kakaknya terlindas truk. Loh kalau menurut hukum masuk aja penjara. Tapi di sini bicara apa? Jangan tuntut. Saudara, ketika kesempurnaan datang, saudara bisa melakukan sesuatu yang abnormal. Loh, abnormal Pak? Abnormal berarti kan edian. Bukan. Artinya Anda di atas yang normal. Amin. Musuh itu dibenci gak apa-apa loh. Musuh kok Pak. Tapi Tuhan berkata tidak. Kasih musuhmu. Karena mereka kan tidak mengerti saudara. Kalau kamu membalas yang baik dengan baik, impas upahmu. Tapi kalau kamu membalas yang baik dengan orang yang jahat, kamu mendapat upah di surga. Dan kamulah anak-anakku. Tepuk tangan. Kembali. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, ketaatan itu. Dia melakukan kehendak Bapanya.
ayat 9. Baru muncul ayat ini, perhatikan. Itulah sebabnya Bapaknya itu loh Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Tepuk tangan. Maka itu Tuhan Yesus berkata dalam surat Wahyu, barang siapa menang seperti aku menang, maka mereka akan duduk sama seperti aku di samping Bapa, dan mereka akan duduk di sampingku. Pemenang. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekarang. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, lihat saudara, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Baca sama-sama 1-3. Dan segala lidah mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Jadi kenapa Yesus harus diakui sebagai Tuhan? Karena dia datang dari Allah. Dia firman Allah. Yohanes, murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selalu nempel Tuhan Yesus. Dia bilang, kami ini sudah meraba dia. Kami ini melihat dia. Kami mendengar suaranya. Dialah firman yang hidup. Maka persekutuan kami, lihat saudara, itu adalah persekutuan dengan Bapa dan putranya Yesus Kristus. Katakan amin. Yohanes ngalami, sehingga Yohanes berkata dialah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Itu yang dimaksud bukan Bapaknya Tuhan Yesus. Allah punya firman. Karena Tuhan Yesus datang oleh karena firman itu harus menjadi manusia. Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Lihat Bapak Ibu Saudara, bisa mengerti sekarang. Bagaimana kita tidak bisa meninggikan Tuhan Yesus? Bagaimana kita tidak meninggikan Tuhan Yesus? Dan bagaimana mungkin kita tidak meninggikannya? Dan kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Untuk apa? Bagi kemuliaan Bapa. Karena Bapa mengutus putranya ke dunia. Dia bukan manusia biasa. Dia datang dari surga. Dia firman Allah yang hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara jangan lupa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya kalau seorang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka mereka tidak akan diterima dengan Bapa. Satu hari nanti mereka akan melihat Yesus Kristus. Dan mereka akan mengakui setiap roh akan bangkit. Makanya kita diminta, khusus saudara dan saya, khusus yang ada di kegerakan NCC Internasional, kita punya tugas saudara. Berdiri menjerit kepada orang-orang yang sampai hari ini mereka masih tertutup matanya. One day ketika Tuhan Yesus datang, mereka akan mengaku. Kita minta belas kasihan. Ada orang yang menjerit terus untuk mereka. Setiap hari kita menjerit. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas yang mulia dari Bapa dan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua orang. Siapa yang mau menjerit? Sebab kalau tidak Tuhan Yesus yang menjamah mereka, kalau tidak Bapa yang menarik mereka kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin. Baca ayatnya ada semua itu. Bapa yang tarik orang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak Bapa yang tarik kepada Tuhan Yesus, tidak akan mereka bisa percaya. Maka itu Ayub, pastikan dirimu Ayub. Kalau kamu bisa percaya, dia akan bingung. Itu Bapa di surga, Bapaknya Tuhan Yesus, Allah yang disembah bangsa-bangsa. Katakan amin. Menarik Ayub datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapakku jika tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan berjumpa dengan Bapa. Katakan amin. Tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti pusat dari segala sesuatu adalah Bapa. Tapi pusat keselamatan seluruh dunia Yesus Kristus.
Saya merenungkan saudara. Tuhan, orang Israel sudah kenal Allah loh. Itu benar loh orang Israel itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka kok belum mau menerima putramu. Karena Allah punya rencana. Ditutupnya mereka sampai hari ini. Tapi mereka oleh karena nenek moyang. Mereka adalah kekasih Bapa. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan aku kutuk. Siapa yang memberkati Israel, aku berkati dia. Itu tetap perjanjiannya. Apalagi saudara dan saya. Saudara sudah menjadi anak Allah. Siapa yang memberkati saudara, Tuhan akan memberkati. Siapa yang mengutuk saudara, dikutuk oleh Tuhan. Amin. Kita tidak usah balas. Maka itu Tuhan Yesus ngajarkan itu. Mari kita buka sekarang supaya Bapak Ibu Saudara mengerti lebih dahsyat lagi. Roma 15. Saya rindu JKI FLTF Church NCC Internasional walaupun terdiri berbagai denominasi. Saya rindu khususnya jemaat di sini. Saudara mengenal Allah dan Kristus dengan benar. Amin. Saya percaya setiap saudara akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Karena Allah, Bapa dari Tuhan Yesus, dia tetap memelihara kita. Dan saudara akan mengerti nanti Tuhan Yesus datang dengan tugas Bapa. Saya selalu diajarkan sesuatu yang sangat mudah. Seseorang misalkan sepasang kekasih ini ya. Dulunya kan tidak kenal. Kemudian ada mak jomblangnya. Ya, mak jomblang itu temennya yang ngenalin. Kan perantara dia. Sini, itu loh ada cewek cantik. Rasanya cocok sama kamu. Oh iya, tak kenalkan. Temanku itu baik. Kenal, jadian saudara. Ini yang temennya yang memperkenalkan ini terus di situ atau sudah selesai? Sudah selesai. Dia pengantara. Gitu loh. Sama, Bapa itu mengutus putranya. Tuhan Yesus memberitakan siapa? Memberitakan Bapa. Saudara percaya sama Tuhan Yesus supaya saudara didamaikan dengan siapa? Bukan damaikan dengan dirinya. Dia imam besar agung, kalau semua imam memintakan ampun, dia harus minta ampun untuk dirinya sendiri. Nah kalau Tuhan Yesus tidak. Dia tidak berdosa, hanya satu manusia yang tidak pernah berdosa dan layak menanggung dosa kita. Dialah manusia Yesus Kristus Tuhan. Orang paling suci di dunia tidak bisa nanggung dosa saya. Dia dosa kok. Bapak kok tahu? Kalau nggak percaya, minta maaf ya. Habis bangun tidur bauan coba mulutnya. Bau enggak? Kalau sampai saudara bau itu wangi kayak parfum, ini datang dari surga. Atau minta maaf ya. Oh ngentut. Kalau masih bisa ngentut itu berarti sudah. Tidak ada satupun yang bisa nanggung kita. Kita orang berutang. Kita punya utang. Utang kita besar. Terus ada orang datang, Pak saya yang nanggung kamu. Loh utangmu bayaran dewe. Wong kamu aja utangmu belum lunas. Makanya tidak ada satupun pemimpin agama yang berkata seperti Tuhan Yesus. It finished. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata telestai. Artinya lunas. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dilunaskan semua dosanya. Kalau sudah dilunasin ojo utang maneh. Dilunasi utang maneh. Biasaan utang. Haleluya. Masih bersama saya enggak? Saudara yang biasaan utang itu kamu enggak baik loh saudara. Haleluya. Matanya kok melotot ke saya. Kok rasanya tidak bersahabat. Roma 15 ayat 5. Tolong pemusik ayo. Semoga Allah. Siapa Allah sekarang? Saya mau tanya. Lihat saya dulu. Siapa Allah? Yang keras 1, 2, 3. Tepuk tangan, pinter sekarang. Jelas.
Kalau sudah ngerti ini, saudara doa enak. Sampai hari ini ada orang tidak pernah doa kepada Bapa. Tanya Devi ya, itu saudaranya di gereja mana? Kok bisa tidak pernah doa? Lihat dengar Devi doa Bapa. Loh kamu kok doa sama Bapa kok nggak Tuhan Yesus? Lah ini orang tidak ngerti. Gitu loh saudara. Memang Tuhan Yesus diperkenalkan kepada semua orang. Betul itu. Supaya mereka berjumpa dengan Bapa. Mari ajarkan anak-anak kita berdoa Bapa kami, bukan Tuhan kami. Saya memberikan doa. Ada doa, saudara, ada gereja-gereja tertentu. Itu ada doa-doa kepada Tuhan Yesus. Dan pengantara kita kepada Bapa hanya Tuhan Yesus. Pengantara kita kepada Tuhan Yesus hanya Roh Kudus. Pengantara Roh Kudus kepada kita hanya Bapa sendiri yang narik saudara. Katakan amin. Tidak ada pengantara lain. Hanya satu pengantara kita. Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya menjerit terus. Sebab ada beberapa gereja-gereja. Tuhan kami ini satu Bapa, satu Tuhan dan satu Roh. Kenapa mereka masih membutuhkan pengantara untuk ketemu Tuhan Yesus? Saya nangis terus, Tuhan ampuni ya. Tuhan ampuni, mereka tidak ngerti Tuhan Yesus. Bapa ampuni. Mereka tidak ngerti, mereka masih cari pengantara. Saudara, saya jerit loh. Karena saya berasal dari mereka dulu. Masih percaya malaikat masih bisa pelayanan malaikat. Tapi malaikat tidak pernah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Dia diutus Allah, tapi bukan pengantara. Katakan amin. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan keturunan kepada kamu. Sesuai dengan apa? Kehendak siapa? Kristus Yesus. Kehendak Tuhan Yesus saudara satu. Sama seperti aku dan Bapa satu. Kita tubuh Kristus. Akulah kepala dan kalian tubuhku. Ayat 6. Sehingga, baca. Dengan satu hati dan satu suara. Haleluya. CKI FLTF Church kita satu suara. Kita satu suara. Mulai pagi hari kita satu suara. Juga NCC Internasional yang saya gembalakan, yang saya pimpin. Mari imam-imam, satu suara. Kamu memuliakan siapa? Allah dan Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God and Father of Jesus Christ Lord. Ini loh diterjemahkan sama, minta maaf, pendeta terjemahkan. Loh Pak, ini artinya gini loh Pak. Allah Bapa Tuhan kita itu Yesus Kristus. Loh lah keliru toh. Coba tolong Inggrisnya kalau ada. Bisa ngerti? Ini loh diterjemah, lihat. God and Father of. Of itu apa artinya? Dari. Bapak saya dan saya ya enggak sama. God and Father. Makanya Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allahku. Sampai di surat Wahyu, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, murid yang dikasihnya. Aku akan menunjukkan kepadamu bait Allahku. Loh, orang tanya, loh itu loh, Yesus saja ngomong Allahku. Ya memang betul. Memang dia Bapa Elohim itu Allahnya Tuhan Yesus. Tapi dia anak Allah. Dia Allahku dan Allahmu. Lihat Bapak Ibu Saudara. The God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Bapa dan Allahnya Tuhan Yesus. Kita satu suara. Maka saudara, ketika saudara mengagungkan Yesus Kristus di tempat ini, dia Tuhan, dia layak disembah, maka saudara sedang memuliakan Bapa di surga. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya undang bagi berdiri Adonai, Adonai, Korea Pasekara Papa. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya berdoa khotbah pagi hari ini boleh membuka mata orang Kristen. Siapakah orang Kristen? Bapa Elohim. Korea Pasekara Papa, buka kedua tanganmu saudara.
Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara belum paham benar, belum mengerti, ragu-ragu, pagi hari kita satu suara. Amin. Kita akan memuliakan Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Kitalah saksi-saksi Kristus. Tidak ada seorang pun bisa berjumpa dengan Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Hanya seorang, dialah anak Allah. Maka itu dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan manusia biasa. Tidak ada manusia yang lahir secara ajaib. Hanya satu manusia, Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, yang mengikuti live streaming pagi hari ini, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan engkau akan didamaikan dengan Allah Elohim, Bapa dari Tuhan Yesus. Mari kita panggil Bapa, Adonai. Adonai, Adonai, ku sembah Kau, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai. Kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu, Adonai. Hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu, Adonai, 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 ku sembah Kau, Adonai, sekali lagi kekuatan, kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, amin. Seperti hanya Kaulah Bapakku, hanya Kaulah Bapakku, firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi kekuatan, kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu, hanya Kaulah Bapakku, firman-Mu ya dan amin, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi, angkat tangan-Mu, kekuatan, kekuatan di tangan-Mu, El Shaddai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu, Adonai. Hanya Kaulah Bapakku, firman-Mu ya dan oh, tiada yang seperti. Katakan Adonai, Adonai, oh Adonai. Allah Abraham, Ishak dan Yakub hadir di tengah kita. Yesus Kristus Tuhan hadir. Adonai.